Hai Positive People, kita melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 27. Kali ini kita mengambil ayat 27 sampai 31 dengan judul Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyamkan sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludainya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menaikkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Setelah Yesus diadili dan disesah, dan sebelum ia disalibkan, para prajurit Romawi, mereka menganyamkan sebuah mahkota duri dan menaruhkannya ke atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Apa arti dari mahkota duri yang dikenakan oleh Yesus? Yaitu kemuliaan dan penderitaan berjalan bersama-sama. Mahkota lambang daripada kemuliaan, kuasa, dan kehormatan. Sedangkan duri lambang daripada penderitaan, luka, dan kesakitan. Mahkota duri artinya kemuliaan dan penderitaan berjalan beriringan. Nah, ini sebuah fenomena kehidupan. Tidak ada kemuliaan tanpa jalan salib. Tidak ada pintu terbuka jika pintu yang ada tidak mau ditutup. Tidak ada mujizat tanpa penderitaan. Dengan kata lain, kalau kita mau melihat kemuliaan, berarti kita harus siap menderita. Kalau kita pengen lihat kuasa dan mujizat, berarti kita siap menghadapi tantangan. Kalau kita pengen lihat pintu-pintu kesempatan terbuka, kita harus bersyukur dengan pintu-pintu yang ditutup. Pandemik memang menggoncangkan banyak hal, termasuk jadwal, pekerjaan, usaha, pelayanan, studi anak-anak, kesehatan, pola hidup, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus sadar, pandemik membuat kita hidup lebih bersih, menjaga pentingnya kesehatan. Justru pandemik membuat kita taat kepada pemerintah. Pandemik membuat kita mengandalkan Tuhan. Pandemik membuat kita dekat sama keluarga. Pandemik justru membuat kita semakin berinovasi dalam segala hal. Sama halnya dengan layangan. Layangan tidak akan mungkin terbang dengan langgeng kalau dia miring sebelah. Itu sebabnya biasanya pembuat layangan dia akan bikin titik beratnya kiri kanan supaya dia jangan miring atau nyungsep. Sama dengan kehidupan ini, Tuhan izinkan penderitaan itu harus seimbang dengan berkat. Sebab kalau penderitaan terus yang kita hadapi, maka kita akan mudah nyungsep. Tapi kalau berkat terus yang kita hadapi, yang kita terima, membuat kita lupa diri, membuat kita jadi lupa Tuhan dan lupa keluarga. Jadi jangan alergi dengan penderitaan. Karena hal ini membuat kita lihat kemuliaan Tuhan. Seperti Ayub. Ayub gak akan pernah bisa lihat di mana harta bendanya dilipat gandakan. Di mana kesehatannya dipulihkan. Di mana keluarganya, anak-anaknya dikembalikan oleh Tuhan. Kalau dia tidak pernah mengalami penderitaan. Jangan takut dengan tantangan. Karena hal ini membuat kita kuat. Seperti Yusuf, anak paling kecil dari 11 bersaudara. Tapi justru Yusuf yang paling kecil lah yang harus menghadapi penderitaan yang dahsyat. Di mana dia harus dibuang di sumur kering. Di mana dia harus dibuang di pasar budak. Di mana dia harus difitnah. Di mana dia harus dilupakan. Di mana dia harus diabaikan. Tapi justru dari penderitaan demi penderitaan yang dihadapi oleh Yusuf membuat Yusuf lebih kuat daripada kakak-kakaknya. Jangan menyerah terhadap masalah. Karena hal ini membuat karakter kita terbentuk. Orang yang sombong jadi rendah hati karena masalah. Orang yang kikir jadi murah hati karena masalah. Orang yang bersungut-sungut jadi bersyukur karena masalah. Orang yang kasar jadi lemah lembut karena masalah. Orang yang biasa hidup dalam dosa bisa hidup dalam kesucian ketika menghadapi masalah. Justru masalah membentuk seseorang menjadi seperti Kristus. Jangan stres terhadap sakit penyakit. Karena hal itu membuat imun tubuh kita makin bekerja. Jangan menghindar terhadap masukan. Karena hal itu membuat kita menjadi lebih sempurna. Jadi bersyukurlah dengan mahkota duri yang kita hadapi. Sebab penderitaan yang kita hadapi semua itu Tuhan izinkan
untuk kebaikan kita. Sehingga kehidupan kita, masa depan kita, karakter kita menjadi seperti Kristus. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini pantang lumpuh dan tetaplah ampuh. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka perjalanan tangan pengharapan sepanjang tahun 2020 dalam membangun bangsa di tanah air Indonesia.